Masih ada 3 jam 18 menit sampai aku pulang kerja. Wanita-wanita ketua Jing sebelumnya semuanya mempesona. Kali ini, asisten yang ditunjuk. Pasti gadis dari keluarga baik-baik. Setelah terbiasa dengan hidangan lezat, sesekali menyantap sayuran dan bubur itu bagus untuk membangkitkan selera. Bukankah dia akan menikahi Sudidi? Ketua Jing kita sangat flamboyan, meskipun dia sudah bertunangan. Dia punya 2 atau 3 kekasih di samping. Pernikahan, bisakah itu mengendalikannya? Toilet memang tempat di mana skandal kantor menyebar paling cepat. Aku harus secara pribadi membantah rumor ini. Kalian pikir aku merayu ketua Jiang? Sebenarnya, itu karena aku tahu terlalu banyak. Itu sebabnya dia menahanku di sisinya untuk menyiksaku setiap hari. Aku sangat menderita. Apa yang kau tahu? Sebenarnya, dia disfungsi ereksi. Selalu jadi berita utama setiap 2 atau 3 hari. Hanya untuk menutupi masalah di area itu. Dan dia punya fetis berdandan silang. Apa? Aku tidak bisa bicara lagi. Kalau aku bicara lagi, aku akan dipecat. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak bisakah aku hanya merasa senang membicarakannya? Setidaknya aku merasa lebih baik di dalam. Yun Qingqing baru saja memberitahuku. Kami selalu melenceng. Dan Fadesh berpakaian silang. Kau serius? Yun Qingqing adalah asisten utama. Itu pasti benar. Perusahaan mempekerjakanmu. Apakah agar kamu bisa bergosip tentang bos? Gosip ini. Aku harus memberitahu Yunjin tentang ini. Ini sangat menarik. Yun Qingqing ini benar-benar berani mengatakan apa saja. Jiang Yingzhan, saudara laki-laki Jiang Yunjin. Menarik. Benar saja, setelah mengenali putrinya, seluruh orangnya menjadi lembut. Identitas Yun Duo tidak boleh terbongkar. Mengerti, aku mendengar sesuatu hari ini. Sepotong gosip yang sangat menarik. Aku dengar kamu mengalami disfungsi ereksi dan fetis mengenakan pakaian lawan jenis. Reputasimu telah merosot tajam. Yun Qingqing. Baiklah, kalian ngobrol dulu. Aku akan pergi mengantar dokumen dulu. Yun Qingqing, kembali ke sini. Orang ini cukup menakutkan saat marah, dan dia menyuruhku kembali ke sini. Aku tidak bodoh. Cukup Rapun. Tidak heran dia menyebarkan rumor tentang Jiang Yunjing di perusahaan. Dan dia enggan menghukummu. Kamu beritahu aku, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Jika aku merebut wanitanya, Kamu sakit. Pamer nafsu di tempat umum. kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Aku adalah calon penerus Jiang Lin Group. Kakak laki-laki Jiang Yunjin. Dia hanya milik ayahku. Alat untuk mengelola perusahaan. Cepat atau lambat, dia akan mundur dari posisi ketua. Bagaimana denganmu? Ikut denganku. Kamu baik-baik saja. Benarkah? Sedikit tampan. Jiang Yingzhen, aku peringatkan kamu. Jauhi orang-orangku. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Jiang Yunjing. Aku akhirnya tahu kelemahanmu. Yun Qingqing, beraninya kamu. Kamu berani menyebarkan rumor tentangku dan mengabaikanku. Aku tidak menyebarkan rumor apapun. Kamu praktis impoten. Bawa semprotan merica bersamamu di masa depan. Jika kamu bertemu orang seperti itu lagi, robohkan saja dan jangan buang kata-kata. Awalnya, aku ingin memukulnya sendiri. Tapi aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Pose super keren. Aku ada pekerjaan di lapangan golf. Aku tidak tahu cara bermain golf. Aku akan mengajarimu. Ini pekerjaan. Potong gaji kalau tidak pergi. Clint tidak datang. Aku akan mengajarimu. Jadi kamu juga punya hari-hari di mana kamu dicampakkan. Juga, jangan ambil keuntungan dariku. Kamu mengambil keuntungan dariku 7 tahun lalu. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Aku, Jangan malu. Tidak ada orang di sini.
Kamu salah minum obat. Aku hanya meletakkannya sebentar. Apa yang kamu lakukan padaku 7 tahun lalu? Angkat tanganmu. Busungkan dada. Kencangkan otot perutmu. Angkat bokong. Kamu yakin mengajariku bermain golf? Kenapa aku merasa setiap perintahmu mengandung nada erotis yang kuat? Kamu meragukan profesionalismeku. Pada jam segini, bukankah seharusnya kau di tempat kerja? Jiang Huaishan, ayah dari Jiang Yinchan. Kenapa kau di sini bersenang-senang? Bicara bisnis. Bicara bisnis, membawa wanita ke sini untuk bicara bisnis? Kurasa kau ingin membawanya ke hotel untuk bicara soal bisnis kamar. Posisinya sebagai ketua dominan tidak terlihat terlalu bagus. Lupakan saja. Aku tidak akan melawan agar aku tidak menyebabkannya masalah. Wanita terhormat ini tidak cukup menggoda. Ketua Xiao Jiang, jika kau ingin mencari simpanan, kau harus mencari yang seperti ini. Jiang Yunjing, pernikahanmu dengan keluarga Su sudah ada dalam agenda. Wanita seperti ini, singkirkan dia cepat untukku. Alasan aku membiarkanmu menjadi ketua adalah karena aku melihatmu masih punya kemampuan. Jika kau mengacaukan pernikahan ini, kau bisa keluar dari grup. Apakah ini yang dikatakan seorang ayah kepada putranya? Kepresidenannya juga tidak terlalu stabil. Ketua Xiao Jiang, seleraku berubah belakangan ini. Biarkan si cantik kecil ini menemani kami beberapa hari. Kurasa itu akan menarik. Pinjamkan dia pada kami beberapa hari, dan kami akan mengembalikannya padamu. Jiang Yinchan. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus menemanimu? Aku bukan simpanan Jiang Yunjing. Kalian harus lihat diri kalian sendiri. Kalian sudah setengah terkubur di tanah, mesum dan berminyak. Sekumpulan pria mesum. Aku muda dan cantik. Kenapa aku harus menemanimu? Kalian semua dari keluarga Jiang. Jiang Yunjing lebih tinggi dan lebih tampan darimu, lebih berpengetahuan darimu, lebih berbakat darimu, lebih berpengetahuan daripada kamu, lebih pintar daripada kamu. Aku bahkan tidak setuju saat dia melamarku. Kamu pikir kamu siapa? Jangan sentuh dia. Di mana kau menemukan wanita tidak senonoh ini? Dan kau berani menjawab? Hei, kamu babi. Berdiri di sana menerima pukulan. Kamu tidak tahu cara menghindar. Dia melindungiku. Jiang Yunjin, jika kau mencari wanita, cari yang lembut dan manis. Tepat sekali. Kurasa kau dan ibumu sama saja. Kamu hanya suka main-main dengan orang-orang ini. Orang tidak senonoh. Tuan Besar Jiang, dengan temperamenmu, kamu tidak bisa membesarkan putra sehebat Jiang Yunjing. Apa maksudmu? Kamu begitu kasar padanya. Dan dia berjuang mati-matian untukmu. Memberimu waktu untuk bermain golf, bergaul dengan gadis-gadis cantik, dan mengenang masa mudamu. Bagaimana kamu tidak bersyukur? Pada usia setua itu, kamu masih sangat linglung. Menurutmu aku umur berapa? Hampir 60. Yun Qingqin, apa kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Bahkan jika dia adalah Raja Langit, aku akan bicara sesuai cara yang kupikir seharusnya. Yun Qingqin, di mana kamu menemukan yang satu ini? Apa dia pelawak tunggal? Kenapa dia lebih banyak bicara darimu? Ketua Jiang, aku hanya mengucapkan beberapa kata yang adil. Kamu sudah setua ini, masih tidak bisa mendengar kebenaran. Kamu. Ayah. Hei, cepat. Ambilkan orang tua itu, pil penyelamat jantung kerja cepat. Penyihir ini sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam bicara. Matahari hampir terbenam. Jiang Yunjing, ayo jemput Yonduo dari sekolah. Jangan bergerak. Peluk aku. Ketua Jiang, kamu tiba-tiba begitu mesra. Aku sedikit tidak terbiasa. Juga, pelukanku sangat mahal. The film was translated and narrated by Tidak ada Ed potong Media. gaji. Bagus sekali. Kalau begitu, bisakah Yonduo memasak untukku di masa depan? Ya, Sedang demam. Bukankah kamu yang paling kesal karena dia memasak untukku? bukankah kamu ibunya Yunduo? Jangan biarkan dia terlalu lelah hari ini. Aku akan mengajakmu makan besar. Ayo pergi. Jadi, bocah nakal dari lebih dari 200 tahun lalu sudah dewasa dan ingin menyerahkan dirinya padaku. Qingqin, hari ini aku sudah dewasa. Aku membawa tanda ini untuk secara resmi mengembalikannya padamu. Menikahlah denganku.
Aku tidak setuju. Tuan Jiang, dalam kapasitas apa kau tidak setuju? Sebagai calon kakak iparnya? Yun Qingqing, apa kau begitu terburu-buru ingin punya anak? Apakah ada seseorang yang bersedia punya anak denganmu? Kau akan menikahi pria manapun. Begitukah caramu melihatku, Jiang Yunjing? Qingqing, masalah antar pria. Bagaimana kalau aku menyelesaikannya? Jiang Yunjing, apa kau ingin tahu kenapa? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Kau berumur pendek dan tidak kompeten. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Hanya aku yang bisa bersamanya untuk waktu yang sangat lama. Kau pikir umurku pendek dan kau ingin aku bertunangan dengan Sudidi? Pernikahan itu diputuskan oleh para petinggi di keluarga. Kakakku sangat ingin menikah. Jatuh cinta pada orang baru setiap kali bertemu. Tapi Qingqing berbeda. Apa? Tidak percaya? Jika kau tidak percaya, kau bisa melamarnya. Lihat apakah dia akan menolakmu. Jiang The Yunjing, film was kau hanyalah translated orang yang and tidak berguna. narrated by M Media. Kau mudah marah, berumur pendek, dan tidak kompeten. Kau sama sekali tidak pantas untuk Yun Qingqing. Kau hanyalah orang yang tidak berguna. Suja, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melamar. Lamaranku diganggu oleh tunanganmu. Aku sedang membangunkannya. Kamu melamar Yun Qingqing? Di mana kamu menempatkan aku, kakakmu? 207 tahun yang lalu. Di Qingqing Pawn Shop. Aku sudah memberikan cintaku pada Qingqing. Aku hanya akan bersamanya di kehidupan ini. Jiang Yunjing, apa kamu benar-benar menyukai Yun Qingqing? Aku tidak. Dia hanya asistenku. Lalu maukah kamu menikahiku? Ya, Xiao Qi, mari rayakan ulang tahunmu di tempat lain. Baik, Qingqing. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku membangun kembali Qingqing Pawn Shop. Persis sama seperti dulu. Apa yang sedang kau pikirkan? Sangat bahagia. 7 tahun lalu, aku bertemu Jiang Yunjing di sini. Saat itu, dia sedang diburu, dan aku sedang ditekan untuk menikah. Aku pikir dia tampan. Jadi aku menukar menyelamatkan nyawanya dengan seorang anak. Tak disangka, aku kehilangan semua sihirku, dan menjalani hidup sebagai budak korporat selama 7 tahun. Maafkan aku, Qingqing. Aku terlambat. Xiao Qi, 207 tahun lalu, aku hanya memberimu hadiah. Tidak apa-apa. Aku punya banyak waktu. Tetesan air terus-menerus mengikis batu. Aku tidak percaya. Kau orang yang tidak punya hati. Aku sudah memutuskan. Pemilik pegadaian berhati hitam yang bertekad. Bos berhati hitam akan membiarkan anak-anak memungut batu. Untuk membantu ibu mereka memenuhi keinginan mereka. Akan membiarkan ibu dengan penyakit mematikan. Menukar nyawa putra mereka ketika mereka hanya punya 1 menit tersisa. Apakah batu-batu ini baik-baik saja? Tentu saja, mereka. Aku masih ingat anak itu. Kurasa dia sangat mirip Yonduo. Qingqing, jika kau merasa terlalu cepat untuk menikah, aku tidak butuh ketenaran atau jabatan. Selama aku bisa melindungimu di sisimu, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Jiang Yunjing itu bertekad untuk menikah. Sushi tidak butuh ketenaran atau jabatan. Kondisi yang begitu menggiurkan. Pria yang lebih muda seperti anak anjing juga sangat manis. Haruskah aku mencobanya? Tidak, tidak, tidak. Sudidi pasti akan memukulku sampai mati. Sudidi tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa melindungimu. Percayalah padaku. Itu sudah terlambat. Antar aku pulang. Xiao Qi, terima kasih sudah membantuku membangun kembali pegadaian Qingqing. Selamat ulang tahun. Aku menunggu jawabanmu atas lamaranku.
Baiklah. Apa kau benar-benar akan bersama Sushi? Yun King, jawab aku. Kau akan menikah. Yun Duo juga tidak ada di sisiku. Aku ingin mencari seseorang untuk menemaniku. Apa ada masalah dengan itu? Jatuh cinta adalah bencana, karena sudah ditakdirkan tidak ada hasilnya. Kalau begitu, mari kita putuskan saja dengan tegas. Kau menolak lamaranku. Apakah itu karena Sushi? Karena umurnya panjang? Karena dia bersedia punya anak untukmu? Ya, Siapapun yang memberimu anak, kau akan bersamanya. ya, Apakah anak-anak sepenting itu? penting. Tapi kenapa bukan aku? Karena aku hanya ingin anak. Tidak bisa memberimu pernikahan. Hubungan kita dimulai 7 tahun lalu. Itu hanya gadai. Ian, Aku pemilik pegadaian. Menggadaikan segalanya, menukar kepentingan. 7 tahun lalu, kau dikejar dan menerobos masuk ke pegadaianku. Dan aku, kebetulan saja membutuhkan seorang anak. Jadi kita menandatangani kontrak. Kau memberiku seorang anak. Aku akan menyelamatkan hidupmu. begitulah kau dan aku bertemu. Ya, itulah asal-usul Yonduo. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan. Tidak ada skema. Hanya saja aku kebetulan ingin seorang anak. Dan kau, kebetulan saja muncul. Lalu setelah reuni, kenapa kau? Setelah Roni, kau menginginkan hak asuh Yonduo. Aku menagihmu 50 juta. Aku bisa menerima pilihan itu. Tapi aku ingin seorang anak. Kau ingin pernikahan. Maaf, kontrak ini tidak bisa dibuat. Lalu tindakan-tindakanmu padaku sebelumnya. Ya, aku akui. Aku memang ingin merayumu untuk punya anak kedua saat itu, dan kemudian melarikan diri. Bagaimanapun juga, aku pikir, kau adalah beban bagiku. Aku beban. Yun King, aku benar-benar ingin mencubit. Aku benar-benar ingin mencekikmu. Xiao Qi, mengapa kau di sini? Menjemputmu dari kerja adalah kualitas dasar seorang pelamar. King, datanglah bekerja di perusahaanku. Gajimu 2 kali lipat. Aku berjanji pada Jiang Yunjing, aku tidak akan mengundurkan diri sebelum Yun Duo lulus. Selesai. Hari lain, awal yang mengerikan lagi. Menenangkan ayah semalaman. Sia-sia. Ibu, ayah, dan aku datang menjemputmu pulang kerja. King, bukankah kau berjanji padaku? Mengatakan kau akan memberiku The film was kesempatan untuk mengejarmu? translated Apa and kau benar-benar narrated akan by masuk ke Anne mobil Media. calon kakak iparku? Ayo pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Selama kau menjadi asistenku, kau dilarang bergaul dengan orang yang tidak relevan. Jiang Yunjing, kau memberiku pekerjaan, bukan menjual diriku padamu. Lepaskan dia. Lepaskan, Tidak akan melepaskan. lepaskan. Jika kau berani melepaskan hari ini, maka keluarlah dari Jianglin. Kau akan memecatku? Dalam perjanjian, kau tidak bisa mengundurkan diri. Bukan berarti aku tidak bisa memecatmu. King, ayo bekerja di grup Su. Gaji 5 kali lipat. Ayah, ibu sepertinya agak aneh. Dia harus dikendalikan. Apa? King, kau istirahat di sini dulu. Aku akan urus kontrak dan pekerjaanmu. Hei, kenapa Su kecil secara pribadi membawa orang baru ke tempat kerja? Orang ini tidak sederhana. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bekerja selama jam kerja? Bergosip. Pergi.
Yun King. Yun King, keluar dari grup Su. Kamu gelandangan tidak berguna yang tidak bisa melakukan apa-apa, dan kamu berani bermimpi bergabung dengan grup Su. Selama ada aku di sini, kamu tidak akan bertahan sehari. Keluar. Kak Didi, di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kenapa kamu berpura-pura amnesia? Kamu, sampai yang sudah 7 tahun, 28 kali dipecat. Keluar dari sini sekarang juga. Kamu berpura-pura lemah untuk siapa? Jadi kamu boleh merusak pernikahan orang lain. Tapi aku tidak boleh menghancurkan mata pencaharianmu. Asisten khusus Jiang Yunjingku. Bukan orang yang tidak berguna. Mata pencahariannya bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan sesukamu. Cara grup Sumu merekrut orang. Terlalu tercela. Katakan padanya, jika hal seperti ini terjadi lagi, adegan merebut orang di jalanan ini, aku akan segera menelepon polisi. Jiang Yunjing, aku tunanganmu. Apa kamu bahkan melihatku? Tanda tangani kontrak ini, dan King akan sepenuhnya terikat di sisiku. Di mana King? King. Di matamu, selain Yon King, apakah ada orang lain? Di mana King? Dibawa pergi oleh Jiang Yunjing. Yun King, aku harus membunuhmu. Lepaskan aku. Jiang Yunjing, lepaskan aku. Mengapa lagi dan lagi menyeretku ke dalam hubunganmu? Tahukah kau, Su Didi sudah ingin membunuhku lebih dari sekali. Aku akan membatalkan pertunangan. Aku bisa melindungimu. Dengan apa kau harus melindungiku? Aku akan menggunakan sihirku untuk melindungimu. Sihirmu? Apakah kau tahu bahwa sihirmu adalah milikku? Sihirku tidak sekuat Su Didi. Mengapa kalian semua harus memaksaku? Su Didi ingin memaksaku. Apakah kau juga ingin memaksaku? Aku jelas-jelas berusaha membantunya menyelesaikan belitan karmanya. Kau juga menolak punya anak kecuali kita menikah. Tapi jika kita menikah, bagaimana jika aku akhirnya semakin menyukaimu? Kamu benar-benar menyukaiku? Jika kita menikah, apa yang akan kulakukan sendirian di dunia ini? Setelah kau menua dan mati, aku, Yun King, hanya akan punya satu kontrak pernikahan dalam hidupku. Itulah sebabnya aku tidak berani menyetujuimu. Mengapa kau memprovokasiku? Lagi dan lagi. Bahkan menghapus ingatanku 7 tahun lalu. Apalagi yang bisa kulakukan jika tidak menghapusnya? Kalian manusia punya umur yang sangat pendek. Bagaimana jika aku jatuh cinta padamu? Melihatmu menua hari demi hari. Aku takut aku tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi aku hanya menghapus ingatanmu. Aku mengerti. Kau sama sekali tidak mengerti apapun. Meskipun semua fakta ada tepat di depanku. Sushi lebih cocok untukku. Tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk menyetujuinya. Aku mengerti. Kau tidak tahu apapun. Setiap kali aku hampir menyetujui Suci, kau datang dan memprovokasiku. Kau jelas-jelas tidak menyukaiku. Mengapa kau memprovokasiku? Aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Oh, Kau bicara omong kosong, kau berbohong. Aku jelas mendengarmu di kedai kopi, memberitahu Su Didi bahwa kau tidak menyukaiku. Saat itu, Su Didi, ada pisau tergantung di belakang punggungmu. Aku berbohong padanya untuk melindungimu. Jiang Yunjing, kau berani berbohong padaku? Apa kau tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang berbohong padaku sebelumnya? Rumput di kuburan mereka sudah setinggi 3 kaki. Kontrak pernikahan itu ditetapkan oleh orang tua itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah setuju padamu. Kau bahkan lebih keterlaluan dari 9 orang sebelumnya. Kau benar-benar punya anak dengan orang yang paling kubenci. Kau berani berbohong padaku demi dia. Kupikir dengan sepenuh hati dan sukacita bahwa kita akhirnya bisa menikah. Tapi kau malah berbohong padaku demi dia. Apa kau begitu tergila-gila padanya hingga kehilangan akal sehat? Kalau begitu, akan kulakukan di depanmu. Membongkar dia sedikit demi sedikit. Dia hanyalah seorang penyihir tak berguna yang telah kehilangan semua sihirnya.
Aku ingin membunuhnya. Itu mudah. Jangan sentuh dia. Hadapi aku dengan cara apapun yang kamu punya. Yun King. Dosa apa yang dilakukan keluarga Sukami? Kau merusak pernikahanku dan tidur dengan tunanganku. Dan sekarang bahkan adik laki-lakiku sangat mencintaimu. Aku meremehkanmu. Pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa King menggadaikan pernikahanmu? Dia hanyalah sumber malapetaka yang mata duitan. Jika dia benar-benar hanya mengejar uang, mengapa dia hidup? 7 tahun kesulitan setelah sihirnya menghilang. Mungkin dia menghambur-hamburkannya sendiri, menghabiskannya semua. Dia tidak punya barang mewah apapun. Bahkan, jika dia mengambil 50 juta dariku, dia tidak pernah menghabiskannya dengan boros. Menurutmu, dia akan mengambil risiko diburu olehmu demi keuntungan sekecil itu, menggadaikan pernikahanmu. Jadi, dia mengerti aku. Apa kau bilang dia menggadaikan pernikahanku? Demi kebaikanku sendiri. Apa buktinya? Lihat tanda bunga persik di tangan kananmu. Apakah sudah menghilang? Itu adalah tanda kutukan bunga persik busuk. Aku melihatmu menyimpannya dengan berharga sebelumnya. Dan aku tidak berani memberitahumu. Tapi setelah kamu mengalami 10 bajingan, yang ke-11 pasti akan menjadi pernikahan yang bahagia. Apa kamu menyiratkan bahwa aku yang ke-10? Itu hanya terucap begitu saja. Apa yang seharusnya tidak dikatakan. Kalian berdua berhenti memamerkan cinta dan bermesraan di depanku. Yun King, keluar. Aku tidak akan membunuhmu. Benarkah? Ya. Jiang Yunjing memang lebih memahamimu. Tapi inilah masalahmu. Apa kau memilih untuk menjadi adik iparku? Atau memilih Jiang Yunjing yang ditakdirkan untuk mati muda? Meskipun kupikir kau sama sekali tidak pantas untuk saudaraku yang tiada tara. Kalian saudara semua sama saja. Kamu terus mengatakan aku ditakdirkan mati muda. Kami, keluarga Su, memang terus terang. Jiang Yunjing, mari batalkan pertunangan ini. Tapi akulah yang membatalkannya, bukan aku yang kehilangan muka. Aku, Yunjing tidak pernah tahu apa artinya kehilangan muka. Kalau begitu, Yun King, kau seharusnya tetap menjadi adik iparku. Ketua Jiang telah membatalkan pertunangannya 2 kali berturut-turut. Dia sekarang seharusnya tahu bagaimana rasanya kehilangan muka, kan? King, apa kau benar-benar ingin memilih Jiang Yunjing? Kau tahu dia bukan seseorang yang bisa kau percaya hidupmu. Kenapa begitu bodoh? Meskipun semua orang bilang Jiang Yunjing tidak cocok untukku, aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku yang menentukan kebahagiaanku sendiri. Apa kata orang lain tidak penting. Xiaoji, lupakan aku. 207 tahun menunggu. Bagaimana kau bisa memintaku melupakan? Apakah benar-benar tidak ada kesempatan sama sekali bagiku? Aku minta maaf. Ada jutaan pria hebat di dunia. Tapi hanya ada satu Jiang Yunjing yang bisa menggerakkan perasaanku. Kenapa aku kalah darinya? Xiaoqi, tidak ada pemenang atau pecundang dalam cinta. Sejak awal, aku bertemu dengannya. Itu memang cinta pada pandangan pertama, tapi setelah kami bersatu kembali, ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, Yundu, dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keselamatan kami, aku berpikir, dia pasti baik-baik saja. Ketika dia menggendongku pulang di punggungnya, aku berpikir, aku harap dia bisa menggendongku seperti ini selamanya. King, apa kau benar-benar rela menyerahkan umur panjangmu demi dia? Aku berjuang. Dibandingkan dengan hidup kita yang panjang, dia benar-benar hanya punya beberapa dekade. The film was Tapi setelah aku translated benar-benar and mengalami penuaan, narrated by aku M. menyadari Media. menjadi tua bersamanya seperti ini bukan tidak mungkin. King, kau akan menyesalinya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi, ahli dalam membunuh hati seseorang. Awalnya aku ingin meminta bantuanmu untuk membuat adik laki-lakiku yang keras kepala menyerah. Kau melakukan pekerjaan dengan baik, keraguan hanya akan menimbulkan masalah.
hidup dengan cukup sadar. Mengenai pernikahan antara aku dan Jing Yunjing, itu diputuskan oleh istri ketua Jiang, Nan Huan. Nan Huan adalah wanita bangsawan dari generasi sebelumnya dari klan penyihir. Sebenarnya itu dia. Nan Huan adalah penyihir. Nan Huan dan orang tua itu memiliki Jiang Yingcheng di bawah batasan klanmu. Orang tua itu tidak mungkin memiliki aku dengan ibuku. Mungkinkah Jiang Yingcheng bukan anak kandung orang tua itu? Kenapa kau tidak berasumsi saja bahwa kau bukan putra kandung ketua Jing? Ketika ibuku membawaku untuk mengakui kerabat tahun itu, kami melakukan 10 tes paternitas. Nan Huan pergi ke luar negeri setelah dia tahu orang tua itu sangat mencintainya. Jadi dia sangat membenciku. Lalu, kenapa dia membiarkanmu bertunangan? Aku tidak tahu. Aku juga baru diberitahu. Keluarga Su tidak mampu menyinggung Nan Huan. Aku sudah selesai mengatakan apa yang ingin kukatakan. Yun Qingqing. Aku berharap kau bahagia. Bagus sekali. Aku tidak perlu diburu lagi. Qingqing, apa kamu benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Benarkah? Karena kamu tampan. Lalu mengapa kamu menolak lamaran pernikahanku 3 kali dan menyatakan cintamu padaku? Ketua Jiang, Anda terlalu memikirkannya. Aku hanya berpikir sebagai karyawan yang baik. Ketika bos sedang marah, penting bagiku untuk meredakan kemarahan bos. Tapi kemarahan bosmu masih sangat tinggi. Aku percaya, kemampuan pemulihan bos sama kuatnya dengan putrinya. Kemarahan apa? Semua itu hanya awan yang berlalu. Tapi jika aku ingat dengan benar, aku sudah memecatmu. Tapi aku belum melalui prosedur pengunduran diri. Ketua Jiang, aku akan kembali bekerja. Tidak terburu-buru. Ketua Jiang, Anda belum melamar. Tidak berciuman. Yun Qingqing. Keluarga Su langsung mengumumkan pembatalan pertunangan. Ketua Jiang sudah menunggu di bawah dengan wajah gelap. Sudah menunggu di bawah ini selama 2 jam. Semoga berhasil, saudaraku. Xiao Zi pasti yang melakukannya. Kita akan menghadapinya bersama. Baiklah. Benar-benar berani. Aku akan memberimu 5 juta. Bawa anakmu dan keluar dari negara ini. Tinggalkan Jiang Yunjing. Tidak bisa. Apakah kamu pikir bahwa kamu melahirkan anaknya dan sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Aku tentu saja bisa melakukan apapun yang aku mau. Tidakkah kamu sadar bahwa sejak dia kembali ke Tiongkok, bahkan belum 3 hari, dia sudah berganti wanita. Pria seburuk dia bisa diperbaiki dengan bimbinganku. Ketua Jiang, mungkinkah Anda gagal mendidik putra Anda? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Apakah ini wanita yang kamu temukan? Kenapa kamu berbicara dengan orang tuamu seperti itu? Anda adalah ayah Yunjing, tapi bukan ayahku menurut senioritas. Leluhur keluarga Jiang Anda, bahkan kembali 1000 tahun, hanya akan setara denganku. Penatua macam apa Anda ini? Jiang Yunjing, biar ku katakan padamu, jika kamu benar-benar menikahi wanita ini, kamu bisa lupakan menjadi pewaris grup Jianglin. Baiklah. Aku punya 30% saham. Aku tidak perlu bekerja dan aku tetap dapat uang. Tidak bisa meminta lebih. Kamu Posisi ini lumayan. Sangat cocok untuk melakukan beberapa hal yang menggemparkan dunia. Itu mudah. Bagaimana lamaran bisa dengan satu lutut? Sungguh klise. Aku ingin pengalaman yang berbeda. Kamu mau sesuatu yang berbeda? Ya, Kamu tidak menyesal. Halo semuanya, nama saya Jiang Yunjing. Hari ini, aku ingin memperkenalkan padamu seorang bajingan tak berperasaan dan tidak setia, Yun Qingqing. 7 tahun lalu, dia memanfaatkanku lalu meninggalkanku dengan seorang anak. Aku punya kasih sayang yang dalam padanya. Tapi aku sudah gagal 3 kali melamar. Jadi hari ini,
Aku akan mengadakan pernikahan paksa yang heboh di sini. Tolong bantu aku mencelanya. Yun Qingqing. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Siren tetaplah Siren. Mencari cara lain. Melakukan kawin paksa sampai akhir. Qingqing. Tolong bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Baiklah, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Aku tidak setuju. Jin Yunjing, Nanhuan, istri Jian Huaishan. aku tidak akan pernah mengizinkanmu menikahi Putri Yunlin. Kamu kenal ibuku? Tentu saja aku mengenalnya. Kau sama seperti wanita itu Yunlin, licik dan cerdik. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu masuk ke pintu keluarga Jiing. Nyonya Jiang, pertunanganku dengan keluarga Su sudah dibatalkan. Kamu tidak punya hak untuk campur tangan dalam pernikahanku. 7 tahun lalu, aku pribadi menandatangani dokumen mengizinkanmu mewarisi Jianglin. Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bisa mengambilnya kembali. Baiklah, kalau begitu ambil kembali. Pergi. Bagaimana kamu bisa memberikan perusahaan kepada anak haram? Aku anak kandungmu. Dulu, aku membawamu kembali dari panti asuhan, hanya untuk menipu Jian Huaishan. Dia sangat baik padaku. Jadi aku tidak tega menyerahkan industri yang dia bangun kepada orang luar yang tidak memiliki hubungan darah. Kau benar-benar tidak berguna, bahkan tidak selevel dengan Jin Yunjing. Mengeluarkanmu dari penjara, sudah yang terbaik yang bisa kulakukan untukmu. Aku orang luar. Aku tidak berguna. Aku tidak berguna. Aku tidak berguna. Aku orang luar. Pergi. Jin Yunjing. Tahukah kau kenapa Yun Qingqing tiba-tiba begitu terburu-buru menikahimu? Kurasa kamu salah paham. Aku selalu yang mengejarnya, dan dia selalu menolak. Pernahkah kau bertanya-tanya, kenapa dia dulu merayumu dengan segala cara yang mungkin, tapi tidak mau menikahimu? Aku tentu tahu. Kalau begitu dia pasti memberitahumu bahwa itu karena kau memiliki umur pendek dan tidak tahan kehilanganmu puluhan tahun kemudian. Kan? Sama seperti Yunlin. Dia dulu memanipulasi Yun Xiao dengan cara yang sok suci seperti itu dulu. Jin Yunjing. Kenapa Yun Qingqing mengubah sikapnya? Menyatakan cinta padamu dan menyetujui lamaran pernikahanmu. Begitu bersemangat untuk punya anak denganmu karena dia sekarang. Apa maksudmu? Dia hanya mencarimu untuk memulihkan sihirnya. Kalau tidak, dia akan menua dan mati. Dia pasti akan memberitahumu bahwa menua bersama denganmu bukanlah ide yang buruk, kan? Semua tindakannya paradoks. Jika dia ingin menua bersamamu, maka dia tidak bisa menikahimu. Untuk memulihkan sihirnya, begitu dia menikahimu, dan sihirnya pulih, dia akan tetap menjadi penyihir abadi. Tidak bisa menua bersamamu. Dia hanya menipumu. Dia hanya memperlakukanmu sebagai pion untuk memulihkan sihirnya. Jiang Lunjing, diamlah. Nanhuan menyerang kekuatan mentalmu. Jangan percaya padanya. Aku tidak memanfaatkanmu, Yun Qingqing. Ketika kau menyadari kau menua, bukankah kau merasa tergoda oleh syarat yang ditawarkan Sujai? Aku Semua pengakuan dan godaan sengajamu adalah demi memulihkan sihirmu, bukan? Bukankah menukar puluhan tahun pernikahan demi seorang anak kesepakatan yang merugikan bagimu? Aku tahu, kamu telah terpesona oleh Nanhuan. Aku bisa mengajarimu. 7 tahun lalu, kamu dengan susah payah melahirkan Yun Duo. 7 tahun kemudian, kamu menggunakanku lagi untuk memulihkan sihirmu. Kamu hanyalah monster egois. Aku tidak akan pernah menggunakan sihirmu lagi. Kamu membuatku jijik. Jiang Yunjing, apakah kamu akan menyangkal semua perasaan yang kita miliki satu sama lain hanya karena beberapa kata dari orang lain? Mari kita pikirkan lagi. Haruskah kita menikah atau tidak? Kenapa kamu mengincarku? Keahlianmu dibandingkan Yunlin tidak hanya sedikit lebih rendah. Sedangkan aku paling tidak tahan wanita jahat menyakiti pria baik. Aku jelas-jelas sudah mengincar Yun Zhao duluan waktu itu. Tapi dia tergoda oleh Yunlin. Dia bersembunyi di luar negeri. Kalau begitu putrinya harus membayar utangnya. Selama aku di sini, jangan harap bisa masuk pintu keluarga Jiing.
Yundu juga ada di sini. Apa kalian tahu? Belum lama ini, ibumu bilang dia menyukaiku. Meskipun semua orang bilang, Jiang Yunjing tidak cocok untuk Mei, aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku yang menentukan kebahagiaanku sendiri, apa kata orang lain tidak penting. Dia bilang dia bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Jadi itu maksudnya. Dia sudah memanfaatkanku selama ini. Aku hanyalah pian. 7 tahun lalu, aku adalah, dan aku masih begitu sekarang. Dia wanita tak berperasaan. Kamu sudah melamar. Dan kamu bahkan punya anak. Beberapa kata Nanhuan telah membuatmu kacau. Ayah, apa kamu masih ingin menikahi ibu? Ayah melakukannya. Ayah tidak berguna. Bahkan tahu dia membohongiku. Aku masih ingin menikahi ibumu. Terlihat seperti ini. Siapa yang mau menikahimu? Ayah dan ibu punya rasa tanggung jawab yang kuat. Pernikahan itu sakral baginya. Karena dia setuju dengan lamaranmu. Dia pasti menyukaimu. Ya, apa yang dikatakan anak itu benar. Mundur selangkah. Jika dia benar-benar punya alasan lain untuk menikahimu, dan kamu tidak mau, dia bisa saja memilih Sushi. Cara kamu bertingkah sekarang, mendorongnya ke arah Sushi. Jika dia benar-benar memilih Sushi, bisakah kamu menerimanya? Tidak mungkin. Dia hanya bisa menjadi milikku. Karena begitu, kenapa kamu bersikap sok? Kamu punya waktu di sini, menenggelamkan kesedihanmu dalam alkohol, tersiksa dan menguras diri. Sebaiknya kamu memikirkan cara untuk menikahi istrimu kembali ke rumah. Sebenarnya, dia sudah setuju dengan lamaranku. Ayah, apa kamu lupa? Kamu bilang, kamu ingin ibu berpikir dengan tenang. Tentang, apakah akan menikahimu atau tidak? Ku dengar pernikahan butuh impulsif. Orang tenang tidak bisa menikah. Bagaimana jika dia menyetujui lamaranmu? Dan itu benar-benar keputusan yang dibuat secara impulsif, ditambah dengan caramu bertingkah sekarang. Begitu dia tenang. King. Aku sangat tulus. Percayalah padaku kali ini. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Ketua Jin sedang bertengkar dengan Yun King. Bertengkar tepat setelah melamar. Ketua Jin menuduh Yun King sebagai bajingan yang memaksa menikah. Itu masih trending di media sosial. Ketua Jiang, aku sedang bekerja sekarang. Juga, aku sedang dalam masa jeda pernikahan. Tolong biarkan aku sendiri dan tenang. Bukan King. Tepat waktu, aku belum sarapan. Hei, istrimu sudah kau rebut kembali? Tentu saja, aku mendapatkannya kembali. Mudah mendapatkannya. Lihat betapa bijaknya King. King, sudah sarapan? Lihat. Kamu kurusan. Ketua Jiang, sekarang jam kerja. Mohon fokus pada pekerjaan Anda. Jangan begitu sembrono. Tolong tinjau dan tanda tangani dokumen ini. Mudah saja mendapatkannya. Begitu? King, jangan begitu acuh padaku. Aku salah kemarin. Bagaimana bisa kamu salah? Aku membuatmu merasa jijik. Tolong lepaskan. Aku harus bekerja. Makan sarapanmu. Aku hanya akan melihat. Dokumen ini mendesak. Harus membacanya sekarang. Kamu sarapan saja. Aku akan menandatanganinya. King. Ibu, apa kamu merindukan bayimu yang imut? Tidak. Aku masih merindukan anak kecil berwajah dingin dan menggemaskan yang dulu aku kenal. Ibu, apa kamu benar-benar marah pada ayah? Yonduo, apakah kemarahan itu nyata atau palsu? Kamu sudah setuju dengan lamaran ayah. Kamu bisa bercerai setelah menikah. Lagi pula, dia hanya melamar. Yonduo, pengkhianat. Jiang Yunjing, kita sedang dalam masa tenang. Aku tidak mau bicara denganmu hari-hari ini. Silakan keluar. Aku tidak mau. Kamu akan menyesal jika aku beri waktu untuk tenang. Jika kamu mau tenang,
Kamu harus tenang saat aku mengawasimu. Kamu bajingan. Benar, aku bajingan. Kamu membuat playboy sepertiku, tetap hanya dengan satu wanita. Kenapa mendorongku pergi? Lagi pula, saat aku melepaskan, kamu akan kembali menjadi wanita yang dulu. Siapa yang kamu panggil wanita? Kamu. Ayo, temani aku menemui Glenn. Apa yang sedang kamu lakukan? Klien apa yang kamu temui di akhir pekan? Benar saja, terus menempel. Adalah senjata sihir pamungkas untuk mengejar istri. Ketua Jiang, di mana klien hari ini? Mereka sudah menunggu lebih dari 1 jam. Sebenarnya aku tidak punya klien. Aku hanya ingin bersamamu. Hein, King. Karena Ketua Jiang tidak punya klien. Aku pergi dulu. Ingat untuk menyelesaikan upah lembur hari ini. King. Hein, King. Kamu terlalu tak berperasaan. Jiran, kemari sekarang juga. Ada apa? Berhenti bicara omong kosong. Katakan, apa yang harus kulakukan agar King memaafkanku. 1 kata, tempel. 2 kata, tampal dengan gigi. 3 kata, tempel saja padanya. Aku beritahu ya, asal kau berkulit tebal dan pandai merayu, tidak ada istri yang tidak bisa kau rebut kembali. Apakah cara ini bisa diandalkan? Percayalah padaku. Gadis baik takut pada pria gigit. Begitu katanya, kan? Ya. King, buka pintunya untukku. Aku kembali. Aku salah. Sayang, buka pintunya untukku, kumohon. Sayang apa? Menjijikkan sekali. Aku merinding. Ibu, apa kamu benar-benar tidak membiarkan ayah masuk? Kamu tidak boleh menjadi pengkhianat lagi. Kalau tidak, aku akan mengusirmu juga. Kamu dengar itu? Ayah, aku juga tidak bisa membantumu. Yunduo. King, kamu mau aku berlutut di atas durian, berlutut di atas keyboard atau papan cuci, juga boleh. Hanya 1 kesempatan. Aku bahkan membawakanmu sesuatu yang enak, jenis yang kamu suka. Aku tahu kamu akan kasihan padaku. Ayo. King. Hei, apa maksudmu? Kamu belum mengerti. Selamat, kamu sudah diusir dari rumah. King, kamu. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Kamu menodaiku 7 tahun lalu. Dan sekarang kamu mengusirku. Kenapa aku begitu siang? Kamu tidak tahu terima kasih, dan tak berperasaan. Kamu kerasukan Grand Beach? Bilang apa? Aku tidak peduli. Kamu berjanji akan menikahiku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Dosa, pergi ambil foto pernikahan denganku. Foto pernikahan? Kapan foto pernikahannya dijadwalkan? Aku sudah memesannya setelah lamaran keempat. Ketua Jiang sangat efisien. Aku efisien dalam segala hal yang kulakukan. Aku berusia 29 tahun dengan putri berusia 6 tahun. Itu kamu. Aku melamar beberapa kali, tapi kamu menolakku. Pengkhianat cinta dan tak tahu balas budi. Kamu benar-benar menurunkan efisiensi Ketua Jiang. Kakiku kebas. Beberapa hari yang lalu, ketika Yunduo mengetahui bahwa aku mulai menua, aku sangat takut. Sampai Sushi memberitahuku. Ketika dia punya solusi, aku sadar. Sepertinya aku masih mencintaimu. Terima kasih sudah mencintaiku. Jiang Yunjing, jika aku mengatakan bahwa setelah aku jatuh cinta padamu, aku tidak pernah memanfaatkanmu, apakah kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku sangat menyesal tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jadi, kamu berjanji kali ini. Kamu tidak bisa kabur. Aku bilang, kalian tidak bisa bersama. Caramu berkunjung sepertinya tidak sopan. Tapi karena kamu di sini, kalau begitu, saya sendiri yang antar undangan baru saya dan King kepadamu. Aku beri kau hadiah pernikahan. Jika kau selesai melihatnya, kau masih bisa menikah.
Kontrak gadai. Ibumu sangat mencintaimu. Menukar nyawa dengan nyawa. Dulu, King pasti tersentuh oleh cara cinta keibuannya. Tersantun. Tapi dari sudut pandang tertentu. Dia adalah musuh yang merenggut nyawa ibumu. Tidak mungkin. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi ke Pegadaian King di pinggiran kota. Dia adalah musuh yang membunuh ibumu. Akrab? Disinilah kau dulu. Mengejar Jiang Yunjin. Di sini juga dia bertamu Yun King. Dan mendapatkan sihirnya. Sihir apa? Kau memang sebodoh babi. Ibu nominalmu, Nan Huang. Dan Yun King keduanya adalah penyihir. Memiliki sihir yang kuat. Tapi kau hanya orang biasa. Bagaimana kau bisa mengalahkan Jiang Yunjin? Apa kau ingin menyingkirkannya? Tentu saja aku ingin menyingkirkannya. Tapi dia punya sihir. Apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Saat Yun King tidak ada, Jiang Yunjin akan kehilangan sihirnya. Jalannya sudah kupersiapkan The film untukmu. was translated Terserah padamu and bagaimana narrated melangkahinya. by M Media. Bunuh Jiang Yunjin. Bunuh dia. 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 Bunuh Jiang Yunjin. Jiang Yunjin, jika kau tertusuk belati ini, kau akan sepenuhnya musnah. King, datanglah ke Pegadaian. Aku akan menunggumu. Menunggumu menyaksikan kematian Jiang Yunjin. King, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau benar-benar akan menikahi Jiang Yunjin? Aku sudah menerima lamarannya. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk memakai gaun ini. Hanya untuk memberitahumu. Aku sungguh ingin menikah dengannya. Aku sangat menyesal. Kontrak. Lalu jika aku memberitahumu, kau membunuh ibunya, akankah kau tetap menikahinya? Dulu, pegadaianmu hancur. Di antara beberapa kontrak gadai yang tersisa, aku menemukan nyawa ibunya. Digadaikan olehmu. Itu dia. Tanda tangan ini, tulisan tangan ibuku. Kamu menggadaikan nyawa ibuku. Ada alasan untuk kontrak ini. Jiang Yunjin, pergilah ke neraka. Aku membunuh Jiang Yunjin. Pergilah ke neraka. Aku tidak menyangka. Aku akan berumur pendek. Mati begitu cepat. Tapi itu juga bagus. Dengan begitu, kita berdua tidak akan memiliki kebencian karena membunuh seorang ibu. King, ingat untuk menungguku. Untuk datang mencariku. Baiklah. Aku akan pergi mencarimu. Saat itu, aku sudah jadi nenek-nenek. Jangan menolakku nanti. King, lihat belati itu. Jiang Yunjin tidak akan kembali. Itu kamu? Kamu memberinya belati ini. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa aku memberikannya padanya? Aku jelas bertemu denganmu lebih dulu. Aku membuat perjanjian seumur hidup denganmu lebih dulu. Dan kau, demisi tidak berguna ini, bahkan tidak melirikku. Akulah yang paling cocok untukmu. Jiang Yunjin. Aku terlalu malas.
akan melelahkan bagiku untuk mencarimu. King Kim. Yun King Kim. Kau sungguh, demi pria ini. Tidak ragu menggunakan teknik terlarang klan iblis. Jiang Yunjin. King King mati untukmu. Pergi dan kuburlah bersamanya. Bocah keluarga Su, menantu keluargaku. Bukanlah orang yang bisa kau bunuh sesukamu. Anak muda zaman sekarang selalu menyukai hal-hal cinta tragis ini. Mereka benar-benar tidak punya otak. King King membuka pegadaian ini dan telah melakukan total 3 kesepakatan yang merugikan. Semua karenamu. Yang pertama adalah ketika kau anak kecil menggunakan batu untuk menukar ibumu dan menemukan ayahmu yang tidak setia dan tidak berperasaan. Yang kedua adalah ketika ibumu menggunakan sisa 1 menit hidupnya untuk menukar nyawamu. The film was translated and narrated by M Media. Untuk menyelamatkanmu, itu menghabiskan 500 tahun kekuatan sihirku, dan hanya mengambil menit terakhir ibumu. Kesepakatan ini kerugian besar. Yang ketiga, adalah ketika kau diburu. Dan King King menyelamatkanmu, dan kemudian memintamu meminjam benih. Sekarang dia telah kehilangan semua kekuatan sihirnya. Bagaimana mungkin King King menyukai orang bodoh sepertimu? Lin Yin, aku ingin memukulinya sampai mati. Bagaimana kalau kita cari orang yang lebih baik untuk King King? Tunggu sebentar, jangan khawatir, masih ada harapan. Anak bodoh, apakah kau masih berpikir sekarang bahwa King King adalah musuh yang membunuh ibumu? Aku salah. Seharusnya aku tidak mendengarkan fitnah Suzy. Ibu, bisakah kau selamatkan King King? Jangan panggil aku begitu, aku belum jati ibu mertuamu. Kau dan King King belum menikah. Terlebih lagi, kau salah orang. Yunlin, kau sangat berdarah dingin. Putrimu telah menjadi abu. Dan kau sama sekali tidak peduli. Yun Zhao, apakah kau menyesal jatuh cinta pada wanita berdarah dingin seperti itu? Nenek sihir, bagaimana kau tahu King King sudah pergi? Kau baru saja memanggilku apa? Dia memanggilmu nenek sihir tua. Tidak dengar, aku mengajarinya memanggilmu begitu. Apa? Semakin tua, pendengaranmu menurun. Yunlin, aku hanya 3000 tahun lebih tua darimu. Kenapa kau memanggilku nenek sihir tua? Ya, belati ini adalah yang kuberikan pada anak keluarga Su. Awalnya, aku ingin dia membunuh Yun King King. Aku tidak menyangka Suja ini begitu tidak berguna. Suami, kau dengar itu? Kau seorang yang terhormat, imam besar yang mengelola klan penyihir. Bukankah seharusnya kau membereskan Nanhuan sedikit? Sepertinya agak lalai. Aku akan menikahimu, tapi kau akan kehilangan 1000 tahun sihir. King King kita juga hibrida iblis dewa. Semua sihirnya hilang. Nanhuan ini membantai jenisnya sendiri. Baiklah, aku berjanji padamu. Hukuman. Kau sebenarnya anggota klan dewa. Lihat dirimu. Mengejar seorang pria tanpa menyelidiki identitasnya. Direncanakan, berpikir bahwa membunuh King King akan membiarkannya membalas dendam pada kita. Mimpi saja. Suami, dia masih bisa dimanfaatkan. Ekstrak sihirnya dan berikan pada menantu kita. Dengan begitu, menantu kita bisa abadi dan tinggal bersama King King selamanya. Aku tetap lebih suka memukulinya sampai mati. Mari kita cari King King, pria yang lebih baik. Baik. Yun Zhao, apakah kau akan mengambil sihirku? Karena wanita ini, aku bertemu denganmu duluan.
Kenapa? Kenapa hanya ada Yonlin di matamu? Dengarkan istriku, dan aku akan makmur. Dia menyuruhku mengekstraknya, jadi kulakukan. Dan jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah menyukaimu. Linlenku akan marah. Selesai. Ayah, kapan King bisa kembali? Siapa ayahmu? Jangan panggil aku begitu. Kingkingku bahkan belum menikah denganmu. Kau bukan, selain sedikit tampan. Dan sedikit muda. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihatnya darinya. Sayang sekali. Jiang Yunjing. Meskipun, aku tidak berpikir kau cukup baik untuk putri kesayanganku. Tapi untuk menghidupkan kembali King, mengharuskanmu mengorbankan jiwamu dan terikat padanya selamanya. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Begitu baru benar. King. Kita bisa bersama selamanya. Bagus, sekali beda diletakkan, tidak ada penyesalan, dan sekali kontrak dibuat, tidak ada keraguan. Bertemu denganmu adalah hal paling membahagiakan yang pernah terjadi padaku.